Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia itu artinya kita memiliki kesenangan atau kebahagiaannya hanya Tuhan saja. Tuhanlah satu-satunya harta kekayaan kita. Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 11, "Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kamu tidak akan memiliki harta yang sesungguhnya." Itu Tuhan yang berkata loh. Kenapa? Artinya begini, kalau kita masih terikat dengan kekayaan dunia, maka kita tidak dapat mengerti kebenaran. Kalau kita masih mengecap dunia ini manis, kita tidak bisa mengenal kebenaran. Renungkan itu saudaraku. Karena kita hanya punya satu kali hidup, satu nyawa. Maka jangan sampai ketika kita mati, kita dibuang saudaraku. Jadi bagaimana kita hidup? Kita mau jadi alat peraga Tuhan. Dan untuk menjadi alat peraga Tuhan, pikiran kita harus diubah. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat 2, nasihat Tuhan berkata begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pikiran kita harus diubah dengan firman yang benar, karena banyak di antara kita yang masih sakit saudaraku. Tapi masalahnya banyak orang merasa dirinya sehat, tidak sakit. Kalau orang sakit dan sakitnya itu mengancam nyawanya, dia pasti cari dokter yang terbaik. Betul kan saudaraku? Dia tidak mau mati, dia mau sembuh. Dia pasti cari dokter terbaik, rumah sakit yang bisa memberikan pengobatan yang terbaik. Tapi sebaliknya, kalau orang merasa tidak sakit, maka dia tidak merasa perlu ke dokter. Mereka juga merasa tidak perlu ke rumah sakit. Begitu juga halnya dengan orang yang merasakan jiwanya sakit, maka dia akan mencari gereja Tuhan. Gereja yang menyuarakan kebenaran yang benar, yang murni. Dan untuk mengetahui mana gereja yang benar dan tidak benar, Anda harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus benar sungguh-sungguh mengerti saudaraku bahwa menjadi Kristen itu berarti kita dipanggil memperagakan kehidupan Bapa. Dan keselamatan hanya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di luar Kristus itu binasa. Jadi kalau kita tidak menerima pribadi Tuhan Yesus karena memang bukan umat pilihan, maka kita dihakimi menurut perbuatan. Tapi kalau sampai kita umat pilihan melawan pribadi Yesus, bahaya saudaraku. Kita melawan Raja. Kita melawan anak Allah yang diberi kekuasaan untuk memerintah di kekekalan. Maka kita diajari untuk mengenakan hidup Yesus. Bagaimana kita peragakan dalam hari-hari hidup kita. Dan itu menakutkan kuasa kegelapan saudaraku. Saya kasih tahu saudaraku, setan itu gak takut dengan pendeta, ya. Tapi setan takut kalau sampai orang memperagakan kehidupan Yesus. Karena tujuan kuasa gelap adalah memiliki hidupmu dan hidupku. Kita mau dibelenggu oleh mereka, oleh kuasa gelap. Tapi kalau sampai kuasa gelap tidak punya pangkalan sama sekali dalam hidup kita saudaraku, dan kita memperagakan hidup Tuhan Yesus, dia kalah. Maka kita harus tahu bahwa menjadi Kristen itu sebenarnya tidak berat, juga tidak sulit. Tetapi sangat berat, sangat sulit, bahkan mustahil. Sebab perasaan dan pikiran Allah yang tidak kelihatan harus kita peragakan, mau tidak mau.
Mustahil kan? Tapi bisa kalau Tuhan bersama dengan kita. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita. Itu aja yang paling penting. Maka kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Itu mau tidak mau. Dan di situ kita akan digodok, diproses untuk kita tidak cinta dunia lagi. Coba kalau kita tiap hari firman-Nya tinggal di dalamku, di dalam diri kita. Coba cintai Tuhanmu lebih dari apapun, siapapun. Kasihlah Tuhan Allahmu. Terus diulang-ulang. Bagaimana kita masih bisa mencintai dunia? Gak mungkin, saudaraku. Betul gak? Maka lama-kelamaan kalau firman-Nya tinggal di dalam kita, kita akan mendapatkan pengertian yang benar tentang Tuhan. Dan akhirnya kita mampu memperagakan pikiran dan perasaannya. Itu yang harus diperjuangkan. Buat mata dunia kita ini tidak wajar. Tapi selama kita masih mau untuk hidup wajar seperti anak dunia, kita tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah yang benar. Kalau kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta kita, kita pasti berkhianat sama Tuhan suatu hari nanti. Oh, sekarang belum, karena Tuhan masih beri Anda dan saya kesempatan. Kira-kira nanti kalau di ujung waktu, di ujung ajal, waktu kita mau mati, saudaraku, apakah kita dapat melihat senyum Tuhan? Kita harus memperkarakannya dengan serius. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di ujung waktu nanti kita akan melihat senyum Tuhan? Jangan untung-untungan, jangan spekulatif loh saudaraku. Jawab ya atau tidak, Anda harus tahu itu. Tidak boleh hanya udah untung-untungan deh, nggak boleh. Karena dasarnya adalah kalau setiap kali kita datang menghadap Tuhan, kita berkata, lihat hatiku, lihat hidupku, selidiki aku Tuhan. Dan setiap keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita lakukan harus berdasarkan pertimbangan Tuhan. Naluri kita supaya bisa connect dengan Tuhan. Maka kita harus punya naluri agar bisa mendengar suara Tuhan. Melihat di dalam roh. Supaya kita tidak buta dan tuli rohani kita. Maka benar kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Artinya melihat dengan hati. Jadi kita harus berdoa. Doa itu penting saudaraku. Kau harus punya jam doa. Punya jam doa bersama dengan Tuhan. Maka kita akan bisa tahu apakah kita membuat Tuhan berduka, membuat Tuhan tersenyum atau bagaimana. Apakah yang sudah kulakukan ini memproduksi kesukaan Tuhan atau memproduksi kesedihan Tuhan. Maka kita harus jujur di dalam diri kita. Masih ada nggak unsur-unsur fasik dalam diri kita? Unsur-unsur kebengisan, kesombongan terselubung yang merusak hidup kita. Ingat loh saudaraku, semua hal yang sulit dalam diri kita terjadi itu untuk membawa engkau dan saya untuk semakin tidak angkuh, tidak sombong. Itu cara Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Supaya mematikan kesombongan, kebengisan, kedengkian, kejahatan, dendam. Itu dihabisin semua. Maka sekarang kita harus memilih, apakah aku mau melestarikan produk manusia lamaku, atau aku akan membangkitkan, melahirkan segala sesuatu yang memproduksi hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidupku. Sampai Tuhan bisa tersenyum dengan hidupku. Renungkan itu saudaraku. Maka sekali lagi, doa itu penting. Milikilah jam duduk diam dekat kaki Tuhan. Supaya pikiran, perasaan, semuanya bisa menghasilkan, kita bisa memproduksi tindakan, ucapan, tingkah laku yang menyenangkan hati Allah. Dan dia akan tersenyum saudaraku kalau dia melihat apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang memproduksi kenyamanan hatinya.
Roh Kudus akan tolong kita kok. Jangan takut saudaraku. Dan kalau Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita ini, Dia akan menggarap diri kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Amin saudaraku ya. Selamat pagi ya. Selamat merenungkan dan Tuhan memberkati hidupmu dan pekerjaanmu hari ini. God bless you.